Salam NKRI teman-teman semuanya. Di acara jaringan relawan alap-alap yang diadakan di Sentul Bogor, Jawa Barat, Presiden Jokowi mengingatkan pada relawan itu agar tidak salah memilih calon pemimpin di Pilpres 2024 mendatang. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bernyali, yang tidak ciut digertak oleh siapapun, yang tidak ciut digertak oleh negara-negara besar manapun. Dengan tantangan global ke depan yang semakin berat, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berani mengambil resiko. Presiden Jokowi pun memberikan contoh kasus Uni Eropa yang menggugat Indonesia di WTO. Jangan kita digugat misalnya oleh Uni Eropa ke WTO, kita jadi grogi. Tidak boleh negara sebesar Indonesia memiliki pemimpin yang gampang ciut nyalinya, digertak negara sebesar apapun. Setuju? Oleh sebab itu, dalam 3 kepemimpinan ke depan itu sangat menentukan sekali. 2024, 2029, 2034 itu sangat menjadi krusial dan kunci negara ini bisa melompat maju atau tidak. Oleh sebab itu, kita semuanya harus berhati-hati memilih pemimpin di 3 periode. Presiden Jokowi juga menjelaskan tentang betapa pentingnya proyek hilirisasi dan industrialisasi untuk mendapatkan nilai tambah atau keuntungan lebih dengan cara menyetop ekspor bahan mentah. Bahan mentah tersebut harus diolah dulu di Indonesia, minimal menjadi barang setengah jadi atau barang jadi, kemudian barulah diekspor, sehingga itu akan mendapatkan nilai tambah atau keuntungan yang berlipat. Nah, selain itu yang lebih penting lagi, dengan adanya proyek hilirisasi dan industrialisasi tadi, pastinya akan membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya di Indonesia. Ya, karena pabrik-pabrik pengolahannya ada di Indonesia. Kita melihat bahwa sudah bertahun-tahun ekspor kita ini sangat ketergantungan kepada komoditas. Kelapa sawit yang ekspor ya CPO-nya. Batu bara diekspor mentah. Nikel diekspor raw material. Tidak pernah kita mendapatkan nilai tambah dari ekspor itu. Kalau otomotif sudah, kita akan menginjak kepada komoditas-komoditas ini agar ekspornya nanti dalam bentuk setengah jadi, syukur-syukur bisa ekspor dalam bentuk barang jadi. Inilah yang kita namakan hilirisasi, industrialisasi dari bahan-bahan mentah yang dimiliki. Ini sudah dimulai, nikel dimulai, industrialisasi, sehingga kita stop yang namanya ekspor bahan mentah nikel. Tapi digugat ke WTO, nggak apa-apa, kita hadapi. Kalau ada yang gugat nggak apa-apa. Jangan kita digugat juga grogi, enggak. Ya kita hadapi, karena memang kita ingin bahan-bahan mentah kita ini ada added value-nya, ada nilai tambahnya. Karena apa? Kalau ada industri, ada manufaktur, ada hilirisasi, yang terjadi apa? Lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya akan terbuka. Larinya ke situ, bukan kemana-mana. Larinya akan ke situ.
Presiden Jokowi memerintahkan untuk menyiapkan lawyer-lawyer yang hebat, lawyer-lawyer yang terbaik untuk menghadapi gugatan Uni Eropa di WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia, sebuah organisasi internasional yang menaungi untuk meliberalisasi perdagangan. Untuk kepentingan nasional, untuk nasional interest kita, ya apapun yang diprotes negara lain ya akan kita hadapi. Nggak perlu ragu, baru kemarin sore kita rapatkan mengenai ini. Pak, ini digugat oleh Eropa, ya hadapi. Siapkan lawyer-lawyer yang paling baik. Sehingga kita bisa memenangkan gugatan itu. Jangan digugat kita keok, karena kita nggak serius menghadirkan lawyer-lawyer yang terbaik yang kita punyai. Biasalah dalam hidup, dalam bernegara pun sama. Digugat, ya hadapi. Tapi yang paling penting kita jangan berbelok, baru digugat aja mundur. Apa-apaan, kalau saya enggak, digugat tambah semangat. Pidato Presiden Jokowi di acara konsolidasi jaringan relawan alap-alap tersebut juga mendapatkan respon dari seorang pengamat politik, Adi Prayitno. Begini menurut dia. Sebenarnya tidak bisa ditafsirkan 100% Jokowi kemana ya Putri. Karena bagi saya tak ada satupun yang bisa menafsirkan apa yang disampaikan Jokowi kecuali Jokowi sendiri. Sudah banyak orkestrasi, pernyataan dan gestur politik Jokowi itu gagal ditafsirkan, diterjemahkan oleh publik. Oleh karena itu saya memahami bahwa Jokowi ketika bicara itu di depan relawannya, itu bicara tentang dirinya. Sebagai presiden yang kemudian tegas, berani, dan punya nyali melawan keputusan politik apapun. Tapi itu kepentingan untuk bangsa dan negara. Jadi punya nyali, kemudian punya dignity, punya keberanian. Bagi saya, Jokowi ingin tunjukkan bahwa siapapun yang bertanding di 2024 yang dekat dengan Jokowi, harus seperti Jokowi dong. Berani dihujat di dunia internasional, berani digugat dunia internasional, gara-gara menolak ekspor bahan mentah biji nikel. Itu kan keputusan-keputusan politik yang mungkin tidak populer di banyak tempat. Tapi Jokowi lakukan itu demi kepentingan bangsa dan negara. Yang kedua misalnya kita lihat juga, Jokowi kan tidak takut sekalipun dunia internasional stop ya impor beras ke Indonesia. Jokowi bilang Indonesia akan membangun ketahanan pangan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana menurut teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton. Salam NKRI. Hurrah!